Shalom, selamat pagi anak-anak. Tema pelajaran kita pagi hari ini adalah hidup berpengharapan. Terambil dari kitab Yeremia pasal 17, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Sang Pemelihara kehidupan kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan berkati agar kami dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik dari awal hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu, yang pertama, peserta didik memahami tentang makna hidup berpengharapan. Yang kedua, peserta didik memahami dasar pengharapan orang Kristen. Yang ketiga, peserta didik memahami sikap hidup orang berpengharapan. Yang keempat, peserta didik mengidentifikasi manfaat dan janji firman Tuhan tentang pengharapan. Landasan Alkitab untuk pembelajaran kita hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 17, ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8, yang menyatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir akan tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita mulai dengan bagian yang pertama, arti pengharapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan berasal dari kata dasar harap, yang berarti mohon, minta, keinginan agar sesuatu terjadi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan hati. Sedangkan arti pengharapan berdasarkan kitab Ibrani 6 ayat 19 yaitu, pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Selanjutnya, apakah yang menjadi dasar pengharapan orang percaya? Dasar pengharapan orang Kristen adalah meletakkan kepercayaan kepada janji Allah yang kekal bahwa sesuatu pasti terjadi sesuai kehendak Tuhan. Selanjutnya, bagaimanakah sikap hidup orang yang berpengharapan? Sikap hidup orang yang berpengharapan yang pertama yaitu mengandalkan Tuhan. Terambil dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 7. Sikap hidup orang yang berpengharapan selanjutnya yaitu optimis. Terdapat di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang 11. Sikap hidup orang berpengharapan yang selanjutnya yaitu setia. Terdapat di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang kelima. Sikap hidup orang berpengharapan yang berikutnya yaitu berpendirian teguh. Terdapat di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34 hingga ayatnya yang ke-48. Apakah manfaat hidup berpengharapan? Manfaat hidup berpengharapan yang pertama yaitu diberkati Tuhan. Terdapat di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 yang menyatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Manfaat hidup berpengharapan yang kedua yaitu memperoleh hidup yang kekal. Terdapat dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 25 dan kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16 yang menyatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tugas yang pertama, berdasarkan kitab Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32, apa pengharapan yang dinantikan Simeon semasa hidupnya? Yang kedua, berikanlah dua contoh orang yang hidup berpengharapan dan dua contoh orang yang hidup tidak berpengharapan. Yang ketiga,
Jelaskan dua manfaat yang didapatkan oleh orang yang hidup berpengharapan kepada Tuhan. Yang keempat, tuliskan dua janji Allah di dalam Alkitab yang memberikan pengharapan kepada orang percaya, beserta kalimat, pasal, dan ayatnya. Yang terakhir, tuliskanlah 4 pengharapan yang selama ini kamu gumulkan dalam hidupmu. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita merendahkan diri kita di depan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami dari awal hingga berakhirnya pelajaran ini. Biarlah kami dapat menerapkan nilai-nilai kebenaran-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.